Agustus 2020. Kesempatan yang berbahagia pada hari ini kita bisa bersama-sama walaupun tidak bertatap muka, bersekutu bersama untuk memuliakan dan memuji Tuhan. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Kita angkat satu pujian, aku hendak bersyukur kepada Tuhan. Kiranya Kau menyucikan, menguduskan hati kami saat ini Tuhan, untuk layak datang dan beribadah kepada-Mu Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan buat waktu ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh tetap bersekutu bersama-sama, kami boleh tetap berbagi kebahagiaan bersama-sama, sekalipun kami tidak bertatap muka. Kami juga mengucap syukur karena kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau hadir di tengah-tengah setiap ibadah kami Tuhan, kami yang di rumah ataupun di tempat kami
dan sembah kami Tuhan yang hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami. Haleluya, amin. Semua orang bisa berbahagia. Mari saat ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang takut kepada Tuhan, kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Berbahagia. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan oleh hambanya Pendeta Adi Cahyono, dan sebelumnya kita akan persiapkan hati kita. Ku bersyukur. Banyak yang kau di dalam hidup.
Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, kami menyerahkan Tuhan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Setiap kami yang saat ini masih beribadah di rumah, untuk kami boleh sungguh-sungguh mengambil waktu dan kesempatan ini, untuk kami boleh bersama dengan keluarga kami, untuk kami boleh beribadah bersama, untuk kami boleh bertumbuh dalam kasih Tuhan, kebahagiaan dalam kehidupan keluarga kami sekalian. Kami mau serahkan Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Mengakhiri tema kita di bulan Agustus tentang kebahagiaan dalam kehidupan, kita akan belajar bahwa semua orang bisa berbahagia. Semua orang bisa berbahagia. Bahwa ketika kita mendengar bahagia itu sederhana, bahagia itu simple, dan memang sesungguhnya bahagia itu begitu sederhana. Dan jika dalam kehidupan kita sampai hari ini kita belum merasakan kebahagiaan, maka ada sesuatu yang salah dalam kehidupan kita, bahwa kita sedang mempersulit diri kita untuk kita merasakan kebahagiaan dalam kehidupan kita sekalian. Firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-27 sampai 28. Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-27 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Apa yang dituliskan dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat 27 sampai 28, ada hal yang sangat menarik untuk kita bisa lihat. Bagaimana ketika Yesus sedang mengajar, begitu banyak orang, kemudian berseru seorang perempuan, bagaimana berbahagialah ibu yang mengandung dan menyusui. Kalau kita melihat dalam kehidupan kita, terlebih ketika kita hidup dalam lingkup orang Jawa gitu ya, ada sebuah ungkapan bahwa urip iku sawang sinawang. Artinya bahwa kehidupan kita seringkali melihat sesuatu yang sepertinya itu bisa mendatangkan sesuatu yang baik untuk kita. Sekalipun apa yang kita lihat sebagai sesuatu yang baik, belum tentu itu sesuatu yang baik bagi orang yang kita lihat. Oleh karena itu dikatakan urip iku sawang sinawang. Jadi kadang apa yang kita lihat baik belum tentu bagi orang lain itu sebagai sesuatu yang baik. Bagian firman Tuhan ini akan mengajarkan kepada kita sekalian. Dalam ayat yang ke-27, ayat 27 dari Lukas pasal yang ke-11 dikatakan, ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Ada seorang perempuan ini yang melihat, oleh karena dia takjub dengan Yesus. Bagaimana ketika Tuhan Yesus mengajar banyak orang, begitu banyak orang yang mendengar, mereka takjub dengan pengajaran Tuhan Yesus. Bahkan ketika Tuhan Yesus dalam pengajarannya, tidak sedikit Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan-perumpamaan tertentu yang menjadikan seseorang itu dia mengubah dirinya oleh karena kerinduan dari dirinya.
Apa yang diajarkan oleh Yesus, sekalipun hal itu menjadi bagian untuk mengubahkan kehidupan seseorang, tetapi Tuhan Yesus tidak selalu menyinggung mereka terhadap kesalahan-kesalahan mereka, tidak langsung menunjukkan kesalahan-kesalahan bagi kehidupan mereka. Sekalipun dalam hal-hal tertentu Yesus melakukan itu, tapi dalam pengajaran-pengajarannya Tuhan Yesus lebih banyak menggunakan perumpamaan-perumpamaan, sehingga orang pada akhirnya ketika dia mengalami pembaharuan, ketika dia mengalami pertobatan, digerakkan oleh keinginan hatinya. Jadi tidak ada ketersinggungan, tidak ada persoalan-persoalan yang kemudian muncul kecuali dari orang-orang yang ingin mempermasalahkan Yesus dan mempersalahkan Yesus. Perempuan ini melihat ada sebuah kebahagiaan yang menurut perempuan ini tadi, bagaimana seorang ibu yang melahirkan anak seperti Yesus. Perempuan ini mengatakan, berbahagialah ibu atau perempuan yang mengandung engkau, yang menyusui engkau. Dalam kehidupan kita terkadang melihat bahwa apa yang menakjubkan dalam kehidupan kita itu menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri bagi orang-orang tertentu. Kadang kita merasa, oh si A, dia begitu kaya maka dia akan berbahagia. Oh si B, dia berhasil dalam karir, dia sukses, maka dia akan berbahagia. Kadang kita orang di luar melihatnya demikian. Bagaimana perempuan ini pun dalam ayat yang ke-27 dikatakan, ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Perempuan ini melihat ada kebahagiaan dari seorang ibu yang melahirkan anak yang luar biasa. Ada kebahagiaan bagi seorang ibu yang melahirkan anak yang menakjubkan sedemikian rupa. Karena dalam kehidupan kita melihat bahwa kalau kita memiliki apa yang menjadikan orang itu berbahagia, sepertinya kita juga akan berbahagia. Sehingga terkadang orientasi kebahagiaan dalam kehidupan kita dasarkan kepada sesuatu yang tidak ada kepada diri kita. Kebahagiaan dalam kehidupan kita menjadi sebuah andai-andai, menjadi sebuah pengandaian, umpama, seumpama, dan lain sebagainya. Sehingga seringkali kebahagiaan ini mengapa menjadi sulit? Karena kita yang mempersulit kebahagiaan itu hadir dalam kehidupan kita. Sekalipun ada begitu banyak hal yang datang dari luar kehidupan kita, tetapi sesungguhnya kebahagiaan itu kita yang menciptakan. Kita yang menghadirkan kebahagiaan itu dalam kehidupan kita. Oleh karena itu dalam ayat yang ke-28 dari Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-28, Tuhan Yesus mengatakan, tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara. Bahwa Yesus ingin meluruskan kepada perempuan tadi. Ketika perempuan ini melihat sepertinya ibu Yesus adalah orang yang paling berbahagia. Oleh karena perempuan ini mendasarkan kehidupan Yesus yang menakjubkan, pasti ibunya akan merasa berbahagia oleh karena melahirkan seorang anak yang luar biasa. Tetapi Yesus ingin menunjukkan dan Yesus ingin membalikkan, Yesus ingin memberitahukan, dan Tuhan Yesus ingin mengungkapkan dalam ayat yang ke-28, lalu ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara. Bahwa Tuhan Yesus menunjukkan tentang kebahagiaan itu bisa dialami oleh siapapun. Setiap orang bisa berbahagia.
Dan Tuhan Yesus menunjukkan dalam ayat yang ke-28, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Jelas apa yang digambarkan oleh Tuhan Yesus, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus tentang kebahagiaan. Semua orang bisa berbahagia. Kebahagiaan bukan hanya milik orang-orang kaya. Kebahagiaan bukan hanya milik orang-orang yang sukses. Kebahagiaan bukan hanya tentang keberhasilan. Kebahagiaan bukan hanya tentang kekayaan. Tetapi siapapun dapat berbahagia ketika apa yang diungkapkan dalam bagian firman Tuhan. Yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara. Oleh karena itu dalam sebulan ini kita berbicara tentang kebahagiaan dalam kehidupan. Kita memulai dengan apakah kebahagiaan itu. Kemudian kita berbicara tentang kenalilah siapa penciptamu. Kemudian kita belajar cukupkanlah dirimu. Kemudian minggu yang lalu kita belajar untuk kita bersyukur senantiasa. Dan di minggu ini kita belajar bahwa sesungguhnya setiap orang bisa berbahagia. Kebahagiaan bisa dialami oleh siapapun ketika kehidupan mereka kehidupan yang percaya kepada firman Allah dan yang memelihara. Kebahagiaan yang diungkapkan dalam bagian firman Tuhan ini adalah kebahagiaan yang kekal bagi kehidupan kita. Bukan hanya kebahagiaan yang sementara, bukan hanya kebahagiaan yang semu, tetapi kebahagiaan yang diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan adalah kebahagiaan yang kekal. Kebahagiaan yang kita alami ketika kita hidup di dunia ini, juga kebahagiaan nanti ketika kita kembali bersama dengan Dia. Ketika Dia datang kedua kali atau ketika kehidupan saudara dan saya kembali kepada Dia yang menciptakan kehidupan saudara dan saya. Lukas pasal yang ke-10. Lukas 10 ayat yang ke-38 sampai 42. Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai 42 dikatakan, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Bagaimana kita percayakan firman Allah? Bagaimana kita akan memeliharanya ketika kita tidak punya waktu untuk membacanya? Ketika kita tidak punya waktu untuk merenungkannya? Bagaimana kita menjadi tahu kebahagiaan yang dianugerahkan oleh Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus bagi setiap saudara dan saya, jikalau kita tidak pernah membaca, merenungkan kebenaran firman-Nya ini dalam kehidupan kita sekalian. Mengakhiri tema kita di bulan Agustus, kebahagiaan dalam kehidupan, bahwa sesungguhnya kebahagiaan itu
sangatlah mudah. Kebahagiaan sederhana. Karena kebahagiaan bergantung kepada kita melihatnya. Kebahagiaan tergantung bagaimana kita menciptakannya. Karena kebahagiaan dunia ini ukurannya berbeda antara orang yang satu dengan orang yang lain. Tetapi kebahagiaan yang dijanjikan oleh firman Allah adalah kebahagiaan yang kekal. Kebahagiaan ketika kita hidup di dunia, kebahagiaan ketika kita bersama-sama dengan Dia di dalam kemuliaan. Jikalau sampai akhir tema ini saudara masih belum menemukan kebahagiaan, maka saudara sedang bermasalah dengan diri Anda. Kenapa Anda tidak bisa berbahagia? Sesungguhnya Anda bisa menciptakan kebahagiaan itu. Karena kebahagiaan itu sesungguhnya relatif. Ukuran saya berbeda dengan ukuran Anda. Dan setiap kita sesungguhnya bisa berbahagia. Karena setiap orang bisa berbahagia. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi mengakhiri tema di bulan Agustus, kebahagiaan dalam kehidupan. Ajar kami untuk kami boleh terus memahami dengan benar firman-Mu, untuk kami boleh senantiasa memelihara hidup dalam kebenaran firman-Mu, supaya kebahagiaan-kebahagiaan nyata dalam setiap kehidupan kami sekalian. Bahwa janji-Mu indah, janji-Mu nyata bagi setiap kehidupan kami sekalian. Kami menyerahkan Tuhan setiap jemaat Tuhan, setiap pribadi, setiap keluarga. Kami juga menyerahkan siapapun yang boleh melihat tayangan ini, supaya mereka sekalian dianugerahkan kebahagiaan dalam kehidupan mereka sekalian. Untuk mereka sekalian boleh mengenal Engkau dalam kehidupan mereka. Untuk mereka boleh menemukan kebahagiaan yang sempurna, kebahagiaan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita sekalian. Damai sejahtera Allah, berkat Allah, kasih Allah nyata atas kehidupan saudara dan saya. Percayalah kepada Tuhan, peliharalah kebenaran firman Tuhan, lakukan kebenaran firman Tuhan, maka itu akan menghantarkan kebahagiaan-kebahagiaan dalam kehidupan saudara dan saya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin.